Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti dengan NIM J1A118058. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kualitas air dan strategis pengendalian pencemaran air Sungai Belukar Kabupaten Kendal. Dimulai dengan pendahuluan, yaitu di dalam suatu daerah aliran sungai, sungai berfungsi sebagai wadah pengalir air selalu berada di posisi paling rendah. Ini dimaksudkan karena perubahan kondisi kualitas air pada aliran sungai merupakan dampak dari buangan dari penggunaan lahan yang ada pada perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan, dan pemukiman, serta meningkatnya aktivitas industri yang akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai. Kemudian, metodologi penelitian dilakukan di Sungai Belukar dengan panjang sungai kurang lebih 18,70 km dari Bendung Sejomorto yang berlokasi di Kecamatan Gembu sampai dengan Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung. Parameter yang digunakan dan diamati meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Penelitian kualitas air dilakukan dengan membagi sungai menjadi 6 segmen dan 7 titik pengambilan sampel. Baik, selanjutnya itu bahan dan alatnya. Yang pertama itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air Sungai Belukar, sedangkan alatnya yaitu parameter coliform, TDS meter, yaitu singkatan dari Total Dissolved Colloid. Fungsinya untuk mengukur partikel padatan terlarut pada air yang tidak tampak oleh mata. Kemudian alat ukur kualitas air limbah Semi-Cell Oxygen Demand yang merupakan parameter kualitas air penting karena mirip dengan BOD, yaitu menyediakan indeks untuk menilai efek habis air limbah akan memiliki pada lingkungan pertama. Kemudian alat uji kualitas air BOD. Dan yang terakhir, DOD meter adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam air yang terlarut. Baik, selanjutnya itu strategis pengendalian pencemaran air sungai. Strategis pengendalian pencemaran air sungai diliputi menjadi pertama, menunjukkan bahwa aspek sosial kelembagaan merupakan aspek yang sangat penting prioritas yang perlu dikembangkan dalam pengendalian pencemaran air Sungai Belukar. Yang kedua, pendapat gabungan para pakar konsisten dan hasil analisis dapat diartikan dengan demikian, diperlukannya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas sumber daya air dengan cara tidak melakukan pencemaran air sungai. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian sampel air sungai menunjukkan bila dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas 1, parameter yang melebihi baku mutu adalah BOD, COD, dan total coliform, sedangkan bila dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas 2, parameter yang melebihi baku mutu adalah BOD dan COD. Konsentrasi BOD yang tinggi terjadi di titik 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan konsentrasi COD tinggi terjadi di titik 7 pada titik 3 dan konsentrasi BOD dan COD dan total coliform lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik 2 dan titik 4. Baik, selanjutnya itu status mutu air sungai. Dari hasil perhitungan indeks pencemaran tersebut, kualitas air sungai yang paling buruk terjadi pada titik 7. Pada titik pengambilan sampel 2, nilai indeks pencemaran justru menurun bila dibandingkan dengan nilai indeks pencemaran pada titik 1. Pada titik 3 terjadi kenaikan nilai indeks pencemaran bila dibandingkan dengan pada titik 2. Pada titik 3 terjadi kenaikan nilai indeks pencemaran bila dibandingkan pada titik 2. Kondisi ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat di segmen 2, yaitu ruas antara titik 2 dan titik 3. Pada segmen 2 ini terdapat aktivitas masyarakat yang menggunakan air Sungai Belukar sebagai tempat mandi, cuci, dan buang air besar. Maka dari itu saya dapat simpulkan yaitu kualitas air Sungai Belukar dari hulu ke hilir telah mengalami penurunan kualitas air sungai yang ditunjukkan oleh parameter BOD, COD yang melebihi baku mutu di titik 3, 4, 5, 6, serta 7. Dengan metode indeks pencemaran strategis pengendalian dan pencemaran air sungai yang diprioritaskan pada peningkatan peran masyarakat, baik masyarakat umum, petani maupun industri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.